Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Molo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Ini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, sekarang kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, di mana di sini video ini sempat menjadi viral karena pendeta dibentak oleh jemaatnya di depan orang ramai. Jadi kalau kita perhatikan bahasanya ini sepertinya dari daerah Medan, di mana permasalahan ini adalah ketika dari keluarga ingin memasukkan tas ke dalam peti jenazah ini dan ingin masukkan rokok ke dalam peti jenazah ini karena bagi mereka itu adalah kenangan, tapi dilarang oleh pendetanya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silakan tonton sampai selesai. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Molo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Ini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Kan tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah di Bogor. Mang, kamu tinggal itu rokok sebungkus ya, seminggu juga harus sini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Ini kalau kita perhatikan di daerah Medan, Sumatera Utara itu sudah menjadi tradisi mereka ya. Dimana kalau ada yang meninggal anggota keluarga itu kita ngasih sesuatu, kita masukkan tas, entah kita masukkan rokok atau kita masukkan barang kesukaan dia. Jadi mungkin pendeta ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh jemaatnya. Jadi kita lanjutkan. Pulang. Oke, sekarang kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekarang kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta bilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau putih bapak saya kau. Pendeta apa kau? Nanti ikut kau. Jadi seperti inilah kejadian di mereka itu. Jadi kalau mereka itu meninggal, kita ngasih sesuatu, kita masukkan ke dalam peti. Mungkin itu sebuah kenang-kenangan seperti yang disampaikan oleh abang yang tadi, di mana pingin ngasih tas dan rokok karena itu adalah kenang-kenangan. Jadi mungkin pendetanya nggak setuju, akhirnya pendeta pun diamuk di sini. Jadi inilah kita itu bersyukur dalam keadaan beragama Islam. Karena yang kita bawa ketika kita wafat itu hanya kain putih sama kapas. Kain kapan dan kapas itu cuman yang kita bawa. Yang lain nggak ada. Kita nggak ada kenang-kenangan ini, kenang-kenangan itu nggak ada sama sekali. Jadi kita lanjut.
Alhamdulillah kita masih dalam keadaan beragama Islam sampai detik ini, masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya terkadang saya heran ketika ada murtad itu mengatakan bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Itu yang membuat saya heran. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu bukan hanya firman Tuhan aja yang ada. Di situ ada perkataan setan, ada perkataan manusia, ada perkataan rasul, ada perkataan Tuhan. Jadi perkataan Tuhan mereka itu di situ cuma ada 18%. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, makanya saya agak heran di sini, di mana Yesus ada mengatakan dirinya Tuhan. Jadi kalau kita dalamin dan kita pahamin ajaran-ajaran mereka, memang ini agak aneh. Ini enggak masuk ke pemikiran kita. Kenapa? Karena mereka itu ada namanya Tritunggal, 3 dijadikan 1. Jadi di dalam kekristenan itu memang kalau kita nggak pasang otak miring kita nggak bisa menanggapi. Tapi kalau pasang otak miring kita, baru kita bisa menanggapi. Jadi kepada teman-teman di sini, kenapa pendeta itu terus mempertahankan agama Kristen ini, bahkan tidak sedikit dari pendeta itu mengetahui akan kepalsuan Alkitab ini dan dia meyakini agama Islam itu adalah agama benar. Tapi kenapa mereka itu masih tetap beragama Kristen? Karena di dalam gereja ini ada perpuluhan. Jadi gajinya pendeta ini sangat banyak dan ada perpuluhan juga. Jadi ini yang dipertahankan oleh pendeta. Makanya kalau pendeta itu debat, itu pemikirannya selalu ke sana ke sini. Pasti debatnya pun perang ayat, tidak mau debat ilmiah. Kalau mereka mau debat ilmiah, mungkin di dalam 2 hari itu ratusan mualaf itu. Tapi mereka kan sampai detik ini tidak pernah mau debat ilmiah. Mereka itu hanya maunya debat perang ayat. Karena kalau debat ilmiah banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan dengan sains, teknologi, embriologi itu bisa dibuktikan. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau ada yang murtad, mereka mengatakan bertemu dengan Yesus, tanya Yesus itu seperti aja apa wajahnya. Kalau mereka bilang seperti gambar yang populer sekarang ini, di setiap negara itu berbeda. Nggak mungkin wajah Tuhan di setiap negara berbeda. Ini kan keanehan juga. Gambar Yesus yang populer sekarang ini adalah lukisan dari David Leonardo. Makanya wajahnya lebih ke Eropa. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.